Kerajaan Demak mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Demak, kota yang kaya akan sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Di tempat inilah pernah berdiri dan berjaya sebuah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Demak merupakan kerajaan maritim Islam yang berkembang sangat pesat. Kerajaan Demak juga gencar menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru di Nusantara ini. Penyebaran di Nusantara ini diprakarsai oleh para wali songo. Tidak heran Demak dijuluki sebagai kota wali atau kota wali songo. Bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa? Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Namun, Sultan Trenggono gugur setelah pertempuran penaklukan Pasuruan pada tahun 1546 dan posisinya digantikan oleh Sunan Prawoto. Kekacauan di Demak mulai terjadi setelah Sultan Trenggono wafat, dan banyak sejumlah keturunan raja yang bertikai ingin memperebutkan tahta Kerajaan Demak. Raja yang pernah memimpin yang pertama adalah Raden Fatah. Sebagai pendiri Kerajaan Demak, kekuasaan Raden Fatah dimulai pada tahun 1500 sampai 1518. Raden Fatah menjadi raja pertama dan membuat kerajaan ini berkembang dengan begitu pesat. Hal ini merupakan wujud nyata dari dukungan Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Wilayah Kerajaan Demak kali ini diperluas hingga meliputi wilayah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Kalimata, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Yang kedua, Pati Unus. Setelah Raden Fatah wafat pada 1518, kekuasaannya akan Kerajaan Demak diturunkan pada putranya sendiri, yakni Pati Unus. Pati Unus sendiri dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani, dan telah diutus sang ayah untuk membebaskan Malaka yang berada dalam cengkraman Portugis. Dan kedatangan Portugis sendiri merupakan ancaman bagi Kerajaan Demak. Yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan adik dari Pati Unus dan menjadi raja Kerajaan Demak karena saat wafat, Pati Unus tidak memiliki putra. Yang keempat yaitu Sunan Prawoto. Setelah Sunan Trenggono wafat, beliau digantikan oleh putranya Sunan Prawoto. Disinilah Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Yang kelima, Arya Panangsang. Kekuasaan Sunan Prawoto tak bertahan lama, karena pada 1547 ia dibunuh oleh putra dari Pangeran Sekar, yakni Arya Panangsang yang menjadikan raja kelima Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Berkat keberaniannya, Raden Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggono yang memiliki kekuasaan pada tahun 1521 sampai 1546 ini bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kesultanan Demak. Masa kehancuran Kerajaan Demak bermula ketika pengangkatan Raden Mukmin sebagai Sunan ditentang oleh Pangeran Sekar. Pemberontakan tidak dapat dihindari. Dalam peperangan melawan Raden Mukmin, Pangeran Sekar dibunuh oleh Raden Mukmin. Peristiwa itu terjadi di sekitar sungai selepas Pangeran Sekar melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena peristiwa itu, Pangeran Sekar disebut Sekar Sedo Lepen, yang artinya sekar yang gugur di sungai. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Demak yang sangat terkenal yang bisa dikunjungi, yaitu diantaranya Pintu Bledek, Masjid Agung Demak, dan Makam Sunan Kalijogo. Mungkin sudah cukup penjelasan saya di sini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.